Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Yang maha subuh yang melakukan subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama tahmid, memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada sebuah hari ini Allah masih bijaksana memberikan kepada hambanya untuk memperbanyak amalan-amalannya untuk persiapan esok hari. Dan senantiasa kita Pak mengingat mati. Ini terutama. Insya Allah kalau kita selalu mengingat mati besok, tentu tercegah tidak akan melaksanakan larangan-larangan Allah. Tentu juga ada kemajuan untuk menambah amalan. Untuk persiapan esok. Jangan lupa. Karena kalau kita lupa, mudah dipermainkan setan. Kemudian daripada itu, mari kita mengirim salawat atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikutan kita, menjadi rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, memberikan kegembiraan, memberikan ketakutan kepada orang mukmin dan kepada orang kafir. Itu sudah lebih awal disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu, bahwa tadi Allah memperingatkan, mengajak para hambanya. Kata Allah, maukah saya berikan engkau perniagaan, perusahaan yang bisa melepaskan engkau dari kasih saya sangat pedih. Allah mengatakan seperti itu dalam surat Sab 9:11. Tentu kita membaca alhamdulillah, itu yang ditunggu-tunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang persiapan-persiapan yang menghadang kita dengan kematian, Allah memperlihatkan, jagalah dirimu kepada sisa yang menghadang kamu nanti, mulai daripada sakarat sampai seterusnya. Apa itu? Tu'minun billah. Hendaklah kamu beriman kepada Allah. Inilah kesimpulannya, bahwa kalau kita ini beriman segala-galanya, Pak, kita bisa tercegah daripada kesyirikan. Kita masih menambah daripada amalan-amalan karena kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan lewat daripada kitab Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, lewat kepada hadis-hadis Rasulullah. Jadi kita ini sebagai manusia menerima amanah luar biasa, Pak, menjadi khalifah dari Allah, dari Nabi. Makhluk lain tidak. Kita yang diberikan seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah disempurnakan ciptaannya kepada manusia itu lengkap. Justru itu tidak mungkin Allah menciptakan hambanya yang akan diberikan beban yang tidak bisa, yang tidak pernah diajari. Dipelajari, diberikan memang. Seperti umpamanya al-qadar al-insana fi ahsani
Sungguh telah ciptakan manusia sebagai bentuk lengkap. Kemudian bukan daripada itu saja, tetapi diberikan akal pikiran. Makhluk lain tidak seperti itu. Kita berikan akal, kita berikan pikiran, kita berikan nafsu. Jamaah yang mereka subhanahu wa ta'ala. Justru inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa memang bahasa Bugis mengatakan dua teman laisan tel temah serang. Artinya Allah dan Muhammad itu terpisah, tidak berpisah. Kita juga lebih dekat hambanya ini. Umat dari Rasulullah SAW, kita hamba dari Allah. Inilah beban kita yang perlu betul-betul diperhatikan. Karena ini amanah. Amanah ini yang tentunya antara lain umpamanya kita diperintahkan salat. Tidak mungkin diperintahkan makhluk-makhluk lain yang tidak bisa berdiri dengan baik. Kita diperintahkan ruku dengan baik. Kalau binatang tidak mungkin. Seterusnya sujud. Inilah perbedaan-perbedaan, bahwa amanah ini kita pertanggungjawabkan, memang sudah diterima. Jadi tidak bisa mengilat lagi, karena memang sudah diterima bahwa manusia itu diperuntukkan untuk menerima amanah. Pembalasannya juga mengalahkan daripada makhluk lain. Jamaah dimulakan subhanahu wa ta'ala. Justru itu bahwa kita banyak-banyak menyinggung mengenai melanjutkan risalah Rasul. 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di Mekah untuk memberantas namanya kesyirikan, mendoakan kepada Allah. Itulah tadi dibentangkan. Justru itu mengatakan Allah tadi ini, hendaklah kamu memperhatikan amanah atau perintah, bahwa kalau kamu akan lepas dari siapa ini, tidak beriman. Kalau kita sekarang ini bahwa kita akan melanjutkan risalah Rasul, perbanyak amal, menyempurnakan apa yang perlu dibenahi, salat kita, zikir petang kita dan sebagainya. Tetapi ada yang sangat meracuni daripada akidah kita, ialah kesyirikan. Ini yang kurang Pak diperhatikan, bahwa jangan sampai kita mati juga kerja tapi syirik juga. Karena mudah Pak, lewat hati, lewat lidah, lewat perbuatan syirikan, mudah dilaksanakan, tidak dirasa orang. Ini menghancurkan amalan-amalan kita yang kita sudah buat. Antara lain saya berikan contoh dengan saja. Contoh, seumpamanya ada orang sakit keras, sudah beberapa dokter yang obati tidak bisa sembuh. Ya. Tapi ada seorang taruhlah yang awal berusaha itu yang terkenal, Pak Bambang, Dokter Bambang, mengenai kejiwaan itu. Andai kata bukan Dokter Bambang, obati kak mati mak saya. Mati mak. Langsung dipunis begitu dirinya. Nah, kalau memang disertai dengan hatinya begitu, na'udzubillah, syirik maki. Padahal ini yang dipandang enteng ini Pak. Andai kata. Ada orang ikan melihara daripada ini. Tergantung daripada tuannya itu. Tergantung. Seperti yang tidak makan, tidak apa, kalau tidak ada pemberian itu. Kalau yang dirinya bahwa dialah, sudah syirik Pak. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat kiri. Inilah yang kurang, bagaimana metodenya sekarang ini. Kita ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Kita menggalakkan daripada dakwah
akan melanjutkan risalah Rasulullah SAW, tapi luar biasa tantangannya, Pak. Mungkin daripada taruhlah dukun-dukun, taruhlah umpamanya penguasa dalam daerah itu, antara lain mengadakan ritual-ritual dia menentang, mengandung kesyirikan dan sebagainya. Bagaimana caranya ini? Kita melawan pemerintah salah. Kita menuliskan, umpamanya kita mengambil peranan kita, mungkin kita masih mau masuk sedikit penjara. Karena dia tidak sesuai daripada apa yang diperintahkan. Inilah yang berat dihadapi, ini tabligh ini, Pak. Keadaan masyarakat pada dewasa ini, kita saja mau melaksanakan daripada perintah Rasulullah sesuai kemampuan kita, tapi tantangannya luar biasa. Justru itu apa yang bisa melawan dia? Doa. Kalau kita doa kita diterima, apapun namanya, dan tentang apapun namanya, kita akan menang. Jamaah yang maka subhanahu wa ta'ala, saya teruskan sedikit tadi bahwa kalau kita akan bebas daripada sisa yang sangat pedih, tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah. Ini perjuangan, Pak. Ya, seperti kita laksanakan ini perjuangan. Nah, kita sudah banyak menelang ayatnya, baik daripada surah At-Taubah 19 yang dikatakan Pak Ustadz di Yerusalem, yaitu jauh lebih baik daripada melaksanakan di kita keluar seperti ini. Dakwah. Kemudian disusul lagi ayat 20. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa amwalikum wa anfusikum a'zamu darajatan wa alamin. Tetapi inilah yang saya katakan, pada dewasa ini kita melihat situasinya, kita akan mencoba melaksanakan man ra'a munkaran falyughayyir biyadi. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak bisa saja. Kalau umpamanya dia melakukan maksiat, bisa dicegah dengan tangan. Kalau masih anak-anak. Kalau umpamanya suruh orang tua, jika tantangan, mungkin kita mau masih hidup, sudah dibunuh. Ini tantangan. Kemudian daripada itu, kalau kita sudah demikian melaksanakan daripada itu, tentu banyak risiko. Risikonya ya, apakah ditangkap, kata-kata yang memang betul-betul ini bahwa kita agama kita bicarakan, dakwah diteruskan oleh Rasulullah SAW, tuh masih banyak tantangan. Bukan saja dari orang kafir, orang Islam sendiri, Pak. Karena dia tidak cocok, tidak setuju gerakan-gerakan kita. Cuma kita sengaja tidak menutup telinga. Banyaknya apa itu. Ini kita jamaah dicaci maki. Tetapi namun demikian, Pak, karena ada akidah kita dalam hati bahwa tidak, apapun terjadi kepada saya akan laksanakan. Kita disertai dengan doa. Nah, jadi situasi sekarang ini kalau kita tidak pintar-pintar, barangkali kita masih bisa dakwah, sudah masuk di penjara, masuk di rotan. Ini tantangan besar. Kita berjuang. Man ra'a munkaran karena terbentang banyak di hadapan kita sekarang ini. Apabila kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu merubah dengan tanganmu. Fa'ilam satu apabila kau tidak mampu, fabil kalbi dengan lisan. Bisa saja lisan disertai dengan wal mau'izatil hasanah, dengan baik.
Jangan dimarahi, jangan dibentang, jangan dicaci maki. Bentang. Toh juga kalau tidak mampu ada akal iman, selama-lama iman. Nah, itu yang banyak kita pakai. Karena kita masih ragu, kita masih takut untuk melaksanakan seperti itu. Ini perjuangan. Wajahadu fi sabilillah bi amwalikum. Seperti kita kalau dari sini ya, itu dia kena dengan harta. Ya, dengan jiwa terutama. Kalau harta bisa saja diganti-ganti, tapi kalau perasaan, Pak, kalau dibandingkan dengan lain itu, perasaan kita, kalau kita mengikuti pada Rasulullah SAW itu malah senang hati. Kalau dicaci maki, berterima kasih, Pak. Tapi inilah bahwa pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ditunjuk kepada kita ini untuk mampu melaksanakan risalah Rasulullah SAW. Namun bagaimanapun kita hadapi. Jemaah yang melakukan Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya bahkan sedikit bahwa kesyirikan pada dosa ini sudah merajalela, Pak. Di tengah-tengah cuma memperlihatkan. Ya, baru-baru saja ini saya di kampung saya, Pak, di Sopeng itu ada namanya daerah kira-kira 30 kilo dari rumah saya. Itu semua perantau-perantau dari Indragiri, dari Papua, dari mana-mana kumpul kalau tahun naik di situ. Luar biasa pelaksanaan kesyirikannya, ritual-ritualnya ada semua, kerajaan-kerajaan. Bisa kita cegah pemerintah, rakyat. Ini yang biasa saya bertanya, bagaimana caranya kita ini? Ya, di pihak-pihak keluarga yang tahu, tak usah nanti. Justru itu, marilah kita mencari metode apa. Tidak ada lain kecuali ialah doa disertai dengan usaha, yaitu akhlakul karim, apa yang selalu dikatakan di sini. Kita disertai dengan jiwa yang ingin menerima dan jangan kita bertentangan dengan itu karena mungkin masih mau melanjutkan daripada dakwah Rasulullah SAW, kita sudah tercegah pada dewasa ini. Kemudian tantangan yang dihadapi pada dewasa ini, Pak, di Jumpandang itu sudah terkenal ada 3 tempat, yaitu tarikat-tarikat yang bisa meracuni daripada agama kita. Baik ada di Maros maupun ada di Goa, di Jalan Sun ada. Ini menurut tampis daripada ulama. Ada kebetulan ada di masjid saya itu namanya Dr. Samsul Bahri sebagai dia ketua MUI, di atasnya lagi. Nah, ini yang kepala bagaimana mengatasi ini. Karena bukan saja orang Sulawesi Selatan, tapi didatangi bahwa di selatan itu ada tarikat, ada hakiki apa dan sebagainya. Jadi kita ini jamaah umpamanya kalau diketahui keluarga kita yang mau masuk di ajaran-ajaran seperti itu, ini perannya kita hati-hati. Jangan sampai kita terbius untuk ikut serta. Karena jemaah tabligh ini dianggap mungkin ada yang mengacu kita supaya ikut kepada mereka. Inilah tantangan dakwah pada dewasa ini. Baik di kalangan kesyirikan maupun di kalangan pemerintah maupun daripada tarikat yang lain yang bisa meracuni. Tapi tidak kalau kita tetap pendirian kita senantiasa kita adakan pertemuan kita kalau seperti ini kita mengingat tentunya bahwa apapun akan terjadi kita bisa mencegahnya dengan cara Rasulullah SAW menghadapinya dengan kepala, dengan mempunyai kesadaran. Jemaah yang dimulakan Subhanahu wa taala.
Justru itu, marilah kita berjuang di dalam fisabilillah. Karena tadi ayat itu mengatakan apabila kita berjuang, yaghfir lakum dzunubakum. Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu kalian. Bukan dzunubah ke dosamu, tapi semuanya. Apabila kita sudah beriman, sudah berjuang di jalan Allah. Apa terakhir? Yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzarikal fawzul. Itulah akhirnya perjuangan kita. Jemaah yang taala, sekira itu yang sempat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berpikir bagaimana menghadapi tantangan-tantangan dakwah ini. Kita akan meneruskan daripada dakwah Rasulullah SAW. Ya, apapun terjadi kita harus jalani dengan metode, marilah kita dengan disertai dengan akhlakul karimah. Ya, akan diperbuat sedemikian itu kita doa karena Allah Subhanahu membantu agamanya Allah Subhanahu meneruskan perjuangan kita ini. Kira itulah yang saya sampaikan. Apabila salah, saya sudah salah sendiri. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kami menutup dengan doa kibar majelis. Subhanaka Muhammadika subhanallah asyhadu an la ilaha anta astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.